Kami secara anekdotal itu coba kemarin survei di beberapa titik di Jakarta. Kalau Bang Evan tadi kan dari para pelaku event ya. Hanya pelaku event. Pelaku eventnya aja. Yang itu lebih berkaitan dengan reklame. Iya. Sementara kami selain reklame, coba juga lihat ke dampak terhadap pelarangan penjualan dalam radius 200 meter tadi itu. Yang itu adalah para pedagang kaki lima gitu ya. Itu kalau itu diterapkan di Jakarta, itu artinya seluruh wilayah DKI Jakarta nanti ke depan itu dilarang untuk menjual rokok. Pengakuan beberapa penjual rokok di sekitaran sekolah yang kami coba wawancara di daerah Kuningan, di Jaksel itu, dan di beberapa tempat di Jakarta Pusat ini, mereka katakan kalau ini diterapkan, kami kembali ke masa COVID, Mas David Bajil. Abang pas udah ngomong, responnya apa? Selama ini kita hanya statement di media, di ini didengar, diterima, tapi tidak diaplikasikan. Betul. Itu masalahnya. Artinya, oh ini kayaknya ingin jalan sendiri, padahal nggak bisa begitu. Ini kuncinya bisa ditegakkan dengan baik ketika dari kami pun sudah merasa nyaman dengan kondisinya. Jadi ada beberapa part yang nanti harus disepakati dengan kita. Misalnya, salah satunya ya dengan pembatasan tidak secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Segmented. Tetap bisa dilaksanakan, support tetap bisa masuk, tapi hanya pada komunitas tertentu yang memang sudah terbiasa dengan itu. Termasuk kawasannya. Kawasan tidak 100% ditutup. Nanti ada momen-momen tertentu yang diperbolehkan, karena venue kita kan tidak banyak. Betul. Jadi di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah saya setuju tidak masuk. Untuk di sekolah ya, artinya kampus, di sekolah, sekitar radius itu loh. Jadi nggak masuk situ nggak? Kalau di situ nggak, karena kita kan jarang bikin event di tempat-tempat begitu, Bang. Atau tapi mungkin ada solusi lain nggak, Bang? Misalnya, atau mungkin yang ini sudah berjalan, misalnya aturan ini benar-benar tetap di ini, tapi ada pengecualian. Misal ada nanti ruang khusus, misalnya merokok gitu, atau mungkin dia bisa mensponsori tapi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya. Itu mungkin ada bisa dilakukan. Nah itu salah satu solusi yang ingin kami minta ke pemerintah, karena selama ini kami kan dalam melakukan event itu sudah bertransformasi menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Misalnya dulu event rokok untuk sport dan kampus itu kan nggak boleh. Kita ikutin, sponsor tetap ada, tapi produknya kan tetap produk itu. Cuma diakalin yang masuknya bukan itu, kan begitu. Nah makanya tadi jangan kucing-kucingan yang saya bilang, lebih baik kita ngobrol bareng, batasan saya di mana. Pemerintah juga menegakkan batasannya di mana, saling mengisi. Nah, ketika tadi lari lagi pada ruang lingkup kegiatan yang kita lakukan hari ini, tujuannya kan untuk membuka tenaga kerja juga. Jangan sampai yang pelaku event hari ini rata-rata pendidikannya di bawah standar, Pak. Kita di buka aja. Di bawah standar. S1 atau SMA atau SMP? Ada yang SMP, ada yang SD. Berarti mereka para pelaku event ini. Oh, berarti freelance juga, mereka nggak ada pekerjaan tetap. Iya. Coba kalau kita hilangin, karena mereka hobinya di situ. Misalnya yang di musik, yang ini mereka kan rata-rata, apakah semuanya sekolah? Apakah mereka semua melek untuk mengejar pendidikan supaya bisa kerja di tempat lain? Enggak, karena ini segmentasi yang paling gampang untuk mereka dan menghidupi mereka. Karena nggak harus ada background pendidikan. Betul, kita nggak melihat itu. Baik, Mas Arman, bagaimana Anda melihat apa tadi namanya pemerintah atau Pemda lah ya, Pemda itu kemudian mendengar aspirasi seperti ini dan kemudian apakah betul-betul diaplikasikan begitu? Ya. Sebetulnya kalau bicara kawasan tanpa rokok itu atau pengendalian produk hasil tembakau ya, itu sebetulnya itu kita bicara masalah paling krusial struktural di Indonesia apa? Soal ketenagakerjaan. Catatan kami yang bekerja di ekosistem produk hasil tembakau itu dari hulu, dari para petani sampai di hilir para pelaku event, para UMKM gitu ya, itu sekitar 6 juta orang. Dan sektor ini itu berkontribusi terhadap 8% dari PDB. Ya. Sekitar tahun lalu 2024 itu 247 triliun memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara gitu ya. Nah, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan, itu pasti akan mengganggu pertama pemasukan ke negara pasti, kemudian yang kedua adalah tentu mengganggu soal isu ketenagakerjaan tadi. Oke, untuk angkanya dulu. Angkanya turun berapa itu?
Nah, kalau saya bedah per sektor ya, dari catatan kami itu misalnya teman-teman di pedagang kaki lima itu sekitar omset mereka itu terhadap rokok itu bisa 10-20%. Itu bisa penurunannya itu bisa 60%. 60%. Gitu ya. Bahkan kami secara anekdotal itu coba kemarin survei di beberapa titik di Jakarta. Kalau Bang Evan tadi kan dari para pelaku event ya. Hanya pelaku eventnya aja. Yang itu lebih berkaitan dengan reklame. Iya. Sementara kami selain reklame, coba juga lihat ke dampak terhadap pelarangan penjualan dalam radius 200 meter tadi itu. Yang itu adalah para pedagang kaki lima gitu ya. Itu kalau itu diterapkan di Jakarta, itu artinya seluruh wilayah DKI Jakarta nanti ke depan itu dilarang untuk menjual rokok. Karena sekolah berdekatan. Di kebun siri ini saja, itu kita bisa cek gitu ya. Sekolah formal berapa, yang informal berapa, kursus teman macam itu dihitung. Itu termasuk ya? Termasuk, gitu ya. Itu pasti ada pelarangan total. Nah, mungkin biar pendengar atau penonton bisa tahu konteksnya ya, gini. Di PP 28 2024 terkait dengan turunan dari Undang-Undang Kesehatan ini ada beberapa ketentuan. Pertama, pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sarana prasarana pendidikan. Gitu ya. Jadi ini sekolah, berarti 200 ke sana itu dilarang. Kemudian yang kedua, pelarangan iklan atau promosi rokok itu 500 meter. 500 meter. Gitu ya. Kemudian ada beberapa ketentuan lain juga terkait dengan tadi itu tempat khusus untuk merokok itu juga diatur. Dari catatan kami, gitu ya. Ini masalah nasional sebetulnya, bukan masalah DKI. Jadi bukan DKI, justru meluas ya, melebar ya, karena nasional. ini diatur di regulasi nasional, Mas David. Jadi kalau misalnya DKI Jakarta hari ini mengatur pelarangan di radius itu nggak masalah dari sisi legal normatif. Karena di PP 28 diatur. Sehingga sebetulnya saya mendorong Bang Evan ini, jangan gugatan perdanya, tapi PP-nya. PP, induknya, bahkan di undang-undangnya. Karena kalau misalnya hari ini DKI Jakarta misalnya sekarang ya, dari catatan kami lihat draft terakhir itu sudah dihapus tuh. Penghapusan radius 200 meter. Itu dihapus. Tapi induknya masih ada. Di PP 28. Gitu ya. Sehingga di daerah, di beberapa daerah lain, misalnya dari catatan kami di Kota Pekanbaru, Mas. Itu mereka mempraktikkan itu. Gitu ya. Copy paste dari PP 28. Gitu ya. Dan itu pasti berdampak terhadap selain pelaku event, itu juga teman-teman UMKM tadi. Bahkan pengakuan beberapa penjual rokok di sekitaran sekolah yang kami coba wawancara di daerah Kuningan, di Jaksel itu, dan di beberapa tempat di Jakarta Pusat ini, mereka katakan, kalau ini diterapkan, kami kembali ke masa COVID, Mas David Bajil. Dan itu kita menghancurkan hajat hidup teman-teman para pelaku UMKM ini, gitu ya. Itu yang menurut kami perlu kita perhatikan ya. Jadi isunya sekarang bukan di DKI Jakarta, tapi isu nasional. Gitu ya. Karena tadi selain berdampak terhadap UMKM di sektor hilir, di hulu juga para petani tembakau. Di Garut, di mana, di Sleman, Garut, Bandung, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu pasti terdampak dari peraturan ini. Oke, PP yang sekarang ada ini yang dipakai, kemudian untuk jadi ada turunannya ke Raperda ini ya. Betul. PP ini kan sudah berlaku kan? Sudah berlaku. Nah, artinya sekarang ini sebenarnya pendapatan dari teman-teman di baik yang penyelenggara event maupun produsen rokok begitu, sebenarnya dengan situasi sekarang ini sudah oke atau belum gitu? Itu menjadi pertanyaan. Karena kalau ini kan Raperda dibuat. Kalau ini disahkan jadi perda, kemudian apakah itu dari yang saat ini akan terpangkas lagi atau enggak? Itu yang kami mau tahu. Salah satunya kalau dari event itu, dengan adanya Raperda pun sosialisasi kan sudah dari beberapa tahun ke belakang untuk masalah itu. Kita juga sudah cukup menyesuaikan. Ya, artinya kita mendukung, tapi kita inginkan itu perlahan. Kita lihat dengan situasi dan kondisi. Jangan strike langsung sekaligus. Kalau itu kan ngebunuh namanya. Kan begitu. Jadi jangan sampai industrinya mati sekaligus. Karena balik lagi yang tadi, ada event yang hanya tergantung dengan produk tersebut. Coba itu dikikis di awal tahun pertama, misalnya kita coba untuk jadi sponsornya tidak full dari produk tersebut, cari solusi, ada sponsor lain. Dan itu perlu komitmen pemerintah. Bisa menghadirkan sponsor baru nggak? Kan gitu. Ya oke. Tapi kembali lagi ke ini ya, tadi PP 28 itu. Dengan PP 28 ini, apakah sebelumnya sudah terpotong atau saat ini udah oke saja? Kalau sebelumnya belum begitu strike. Belum efektif dia. Belum efektif. Jadinya PP 28 karena ini posisinya kan tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Artinya kita masih bisa
mengakalin sistem yang ada di daerah tersebut. Misal tidak hanya di DKI ya, daerah-daerah lain pun sama. Nah, ketika hari ini ngakalinya gimana maksudnya? Kayak menyesuaikan, ikut menyesuaikan, karena ini belum begitu strike, belum juga keluar dendanya apa segala macam. Kan itu kebijakan daerah. Artinya kita masih bisa landai itu sedikit-sedikit mengemas. Bahasa saya mengemas. Dan dengan jika raperda ini dieksekusi, disahkan kemudian menjadi perda, ini berarti sudah dilaksanakan. Langsung dilaksanakan, jadi langsung merata dan dieksekusi. Betul. Kalau tiap daerahnya udah menetapkan, karena tiap daerah mungkin beda. Oh, karena tiap daerah beda kan? Ya, ada ini yang khusus Jakarta kan, saja. Kalau untuk konteks Jakarta kan masih draft ya. Yang per hari ini kan kalau teman-teman perhatikan bisnis proses penyusunan perda itu kan proses pembahasan di daerah selesai dan aturan Kemendagri kemarin 30 November harus masuk semua ke Kemendagri. Sekarang lagi proses fasilitasi di Kemendagri. Dari draft terakhir yang kami lihat, yang pelarangan radius 200 meter sudah dihapus. Sudah hilang. Tapi yang masih ada, Bang Iwan, itu adalah pelarangan total reklame rokok di Jakarta. Iya, itu. Yang event tuh kita sehingga kita bisa cek juga beberapa tahun terakhir pemasukan dari pajak reklame di DKI Jakarta dari sektor rokok nggak ada. Betul. Karena sudah dilarang gitu ya. Nah, jadi mendingan Pemprov untungnya dia kan ada. Artinya dari kemarin juga kita kan sudah sangat berdampak. Tapi kan jangan strike begitu yang saya bilang. Terus ada proses ya. Kita melihat mereka orang-orang yang bekerja di sektor ini. Jangan sampai kehilangan secara total, maksudnya begitu. Kecuali memang pemerintah sudah menyediakan juga untuk memfasilitasi sponsor dengan produk yang lain yang lebih aman. Nah, kita misal bikin event, tidak semua orang bisa mengakses untuk meminta rekomendasi gubernur ke salah satu sponsor. Nah, tapi kalau produk-produk itu tidak butuh rekomendasi begitu. Nah, coba kalau pemerintahnya bisa ngobrol kan gitu ya. Dengan kami yang ada di industri ini, jadi industrinya tetap ada, tidak gaduh juga. Kan kalau tidak gaduh tidak mengganggu pekerjaan pemerintah. Kalau gaduh, ini ditetapkan mereka kehilangan pekerjaannya. Kalau demo terus-terusan, repot juga kita. Benar sama tadi yang disampaikan jadinya kunjung-kunjungnya, tapi